Vivo resmi memboyong Vivo Y series ke pasar Indonesia, yakni Vivo Y29 pada bulan Februari 2025 ini. Versi dengan jaringan 4G ini jadi saudara Vivo Y29 5G yang rilis di India di akhir tahun 2024. Kabarnya akan hadir juga di pasar Indonesia. Meski belum mendukung jaringan 5G, Vivo Y29 masih memiliki performa yang oke dengan Snapdragon 685. Di sisi lain, sektor yang paling diunggulkan oleh Vivo Y29 adalah kapasitas baterainya yang sangat besar. Ya, kapasitas baterai yang diusung Vivo Y29 mencapai 6500 mAh. Selain baterai yang tahan lama, HP ini juga punya durabilitas tinggi yang membuatnya tahan banting, tahan air, dan tahan suhu ekstrim. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo Y29 yang sudah admin rangkum. Vivo Y29 hadir membawa tampilan desain yang cantik. Bodi bagian belakangnya ini terlihat sangat elegan yang minimalis. Apalagi bagian framenya yang dipoles metalik yang memberikan kesan premium. Setiap sudutnya dibuat dengan lengkungan 40 derajat yang elegan. Bicara soal kenyamanannya, Vivo Y29 menawarkan bentuk bodi compact. Ketebalan bodi ini hanya sekitar 8,09 mm. Bodinya yang masih terbilang tipis ini mampu menampung baterai berkapasitas 6500 mAh. Kapasitas yang sangat besar, bahkan paling besar yang pernah dibuat Vivo. Bobotnya juga hanya ada di angka 204 gram, masih nyaman buat dibawa kemanapun. Kembali ke bagian bodinya, Vivo Y29 memiliki modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut melengkung. Di dalam modul kamera terdapat 3 lingkaran utama yang cukup menarik. 2 di antaranya adalah sebagai rumah bagi kamera, satu lagi sebagai ring LED. Vivo menyebutkan sebagai dynamic light. Fitur ini berfungsi sebagai lampu notifikasi ala HP jadul. Untuk varian warnanya sendiri, Vivo Y29 menawarkan 2 varian warna yang sangat eye-catching. Adapun varian warnanya adalah putih marmer dan coklat cendana. Vivo Y29 tak hanya membawa tampilan desain yang cantik, di balik penampilannya ada ketahanan atau durabilitas yang tak main-main. Ponsel ini bahkan sudah menyematkan sertifikasi ketahanan berstandar militer, yakni MIL STD810H dan ketahanan SGS 5 star. Dengan adanya 2 sertifikasi ketahanan tersebut, Vivo Y29 ini sudah tahan banting. Rangkanya ini dibuat cukup solid untuk menerima benturan atau jatuh ke benda yang keras. Berada di suhu yang ekstrim juga sudah bisa ditangani dengan baik. Klaimnya menyebutkan HP ini bisa berada di antara suhu dingin minus 40 derajat sampai panas 75 derajat. Selain itu, di bagian depannya alias layar juga sudah dilindungi teknologi Scotch Sensation. Teknologi ini menawarkan ketahanan yang setara dengan HP kelas flagship. Vivo bahkan mengklaim perlindungan yang diberikan ini 64% lebih tahan banting dibandingkan generasi sebelumnya. Di bagian luarnya, Vivo Y29 juga sudah dibekali sertifikasi IP69. Sertifikasi ini mampu membuatnya tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi. Salah satu sektor yang paling diunggulkan oleh Vivo Y29 adalah baterainya yang super besar. Bahkan untuk Vivo Indonesia, ini adalah kapasitas baterai paling besar yang pernah dibuat, yakni 6500 mAh. Jenis baterai yang dipakai Vivo Y29 adalah Blue Volt. Ini adalah alasan kenapa bodinya masih tetap bisa tipis. Jenis baterai ini tampaknya mirip dengan silikon karbon yang sudah dipakai oleh beberapa HP di kelas atas. Teknologi jenis ini juga diklaim mampu menjaga performa baterai beberapa tahun ke depan. Soal ketahanannya, Vivo mengklaim ponsel ini bisa bertahan sampai 3 hari. Namun tentu saja itu akan kembali ke jenis penggunaan masing-masing. Untuk pengisian dayanya, Vivo Y29 mengandalkan fast charging 44 watt. Klaimnya mengatakan bahwa ponsel ini bisa mengisi daya hingga 50% dalam waktu 40 menit. Sektor layar menjadi salah satu yang cukup menarik dari Vivo Y29 ini. Spesifikasinya tak jauh berbeda dengan Vivo Y29 5G. Ukurannya luas, yakni 6,68 inci, rasio layar ke bodi 84,9%. Hal ini wajar mengingat desain bezelnya yang masih belum terlalu tipis, apalagi di bagian dagu bawah yang terlihat lebih tebal dari sisi lainnya. Jenis panel yang digunakan masih IPS LCD. Resolusinya juga masih HD+ 720x1608 pixel.
Fitur yang paling menarik dari layar ini adalah punya refresh rate yang sudah di angka 120Hz. Selain itu, kecerahan layarnya juga terbilang tinggi dengan high brightness mencapai di angka 1000 nits. Bagi Anda yang suka mendengarkan musik atau menonton film dengan speaker, Vivo Y29 mungkin pilihan yang cocok. Jelas, karena ponsel ini sudah mendukung speaker stereo dengan lubang yang tersimpan di bagian bawah dan atas bodi. Menariknya, Vivo Y29 bahkan menyematkan fitur audio booster yang imersif. Tak hanya sampai 100% atau bahkan 200%, HP ini bisa menaikkan volumenya hingga 400%. Terdapat fitur high-res audio yang membuat output suaranya yang dihasilkan akan bisa lebih jernih. Untuk sektor kameranya, Vivo Y29 mengendalikan kamera utama yang beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan f1.8 dengan ukuran sensor 1/1,95 inci. Kemampuannya dalam menghasilkan cahaya di kondisi low light tentu sudah cukup baik. Terdapat dukungan autofocus PDAF untuk menjaga fokusnya tetap stabil. Vivo Y29 hanya mengandalkan satu kamera saja di bagian belakangnya. Lingkaran kamera lainnya hanya diisi oleh kamera AI atau auxiliary lens saja. Lagi-lagi tak ada kamera ultrawide untuk menekan nilai harga jualnya. Sementara di bagian depan, Vivo Y29 dibekali dengan kamera selfie 8 megapiksel. Salah satu fitur yang ditawarkan kamera ini adalah radiant selfie yang membantu memberikan cahaya saat selfie dalam keadaan low light. Untuk perekaman videonya baik kamera depan atau kamera belakang sama-sama hanya bisa sampai 1080p di 30 fps. Bicara soal kelengkapannya, Vivo Y29 tampaknya cukup baik dalam menyematkan fitur konektivitasnya. Anda bisa menemukan fitur NFC dan infrared sekaligus di HP harga 2 jutaan ini. Bahkan, generasi sebelumnya pun Vivo Y28 tak dibekali fitur infrared. Vivo Y29 ini dibekali sejumlah fitur berbasis AI yang terasa harus ada, setidaknya untuk HP keluaran tahun 2025. Misalnya fitur AI Eraser untuk digunakan menghapus objek tertentu, serta AI Enhance untuk meningkatkan kualitas serta resolusi dari foto. Selain itu, terdapat juga fitur AI Circle to Sort untuk memudahkan Anda dalam mencari sesuatu. Dengan mengandalkan jaringan 4G, Vivo Y29 ditenagai oleh chip Snapdragon 685. Meski bukan chipset 4G terbaik, Snapdragon 685 menjadi salah satu chipset yang cukup oke di kelas menengah. Bisa dibilang bukan yang terburuk juga. Tidak juga dikatakan baik karena di kelas 2 jutaan ada ponsel yang menawarkan performa lebih kencang. Snapdragon 685 sendiri hadir dengan arsitektur ARM V82A dengan proses manufaktur 6 nanometer. Tingkat efisiensi daya yang dimiliki juga sudah cukup baik. Sedangkan untuk tenaganya, Snapdragon 685 mengandalkan prosesor octa-core. Prosesor itu meliputi dari 4 core Cortex A73 dengan kecepatan 2,8 GHz untuk performa, serta 4 core Cortex A53 dengan kecepatan 1,9 GHz untuk efisiensinya. Sedangkan untuk kemampuan grafisnya mengandalkan Adreno 610 dengan frekuensi 1260 MHz. Entah kenapa, Vivo malah membenamkan chip tipe eMMC ke ponsel ini. Adapun varian memori internal yang ditawarkan adalah 128GB atau 256GB. Terbilang lega untuk menunjang berbagai aktivitas seharian, apalagi masih ada slot microSD khusus yang bisa dipakai untuk memperluas kapasitas memori hingga 1 TB. Salah satu kekurangan dari Vivo Y29 ada di sektor layarnya. Tampaknya hal ini upaya untuk menekan nilai harga jual sang HP. Layarnya hanya memiliki resolusi HD+. Kemampuannya ini sama seperti saudaranya Vivo Y29 5G, bahkan pendahulunya Vivo Y28. Meski begitu, Vivo Y29 ini sudah cukup baik soal berkat refresh rate 120Hz. Tentu dengan refresh rate setinggi ini pergerakan layarnya juga sudah lebih lancar dibandingkan HP lain yang menggunakan refresh rate 90Hz. Pada bagian belakangnya, Vivo Y29 ini hanya memiliki 2 lingkaran kamera di dalam modulnya. Namun, hanya satu kamera saja yang bisa dibilang berfungsi, yakni kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel.
Sedangkan sensor lainnya hanya diisi oleh sensor deep atau auxiliary lens. Vivo Y29 ini tak dibekali kamera ultrawide. Hal ini tentu cukup disayangkan, sebab kamera ultrawide jelas memiliki fungsi yang lebih berguna, apalagi jika dibandingkan dengan kamera deep atau AI. Kemampuan videografi yang dimiliki Vivo Y29 ini juga terasa biasa saja. Pasalnya HP ini hanya mampu merekam video di kualitas 1080p di 30 fps, serta tanpa ada fitur stabilisasi apapun. Perekaman akan jadi tidak stabil ketika merekam sambil berjalan atau bergerak. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.